Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut analisis 9 langkah pengambilan keputusan. Penugasan materi 4, pengambilan keputusan. Diklat calon kepala sekolah angkatan 5 tahun 2026 oleh saya, Mardiah MPD. Kasus 4. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru perpustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini, Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang lurus yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak. Berikut 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Langkah pertama adalah apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4. Nilai yang saling bertentangan adalah kebenaran versus kesetiaan. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Yang terlibat adalah Rara dan Tari. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan karena merupakan kunci untuk membentuk karakter yang baik, membangun hubungan yang sehat, dan menciptakan kepercayaan di antara individu dan masyarakat. Langkah 4. Pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan? Uji yang bisa dilakukan adalah uji intuisi. Dengan uji intuisi, mungkin menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan Rara bisa merusak kepercayaan orang lain terhadapnya dan tentunya akan memberikan dampak rugi dan kerugian juga untuk Rara sebagai sahabat Tari. Langkah 5. Pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan? Uji yang bisa dilakukan adalah uji intuisi, yaitu dengan mempertanyakan suara hati nurani terhadap kejadian tersebut. Langkah 6. Prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan? Prinsip resolusi yang bisa dilakukan adalah rasa peduli. Dalam hal ini, Tari harus bisa melakukan pendekatan dengan dasar rasa peduli terhadap temannya akan dampak yang bisa saja dialami jika hal tersebut tetap terjadi. Langkah 7. Apakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Yaitu mengingatkan Rara dengan cara yang baik, mengenai nilai kejujuran, dan mengajak Rara merenungkan bagaimana jika dia sendiri yang kehilangan barang. Langkah 8. Apa keputusan akhir yang ibu atau bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Tari bisa mengajak Rara berbicara dari hati ke hati sebagai seorang sahabat dan memberikan pandangan tentang apa yang seharusnya dilakukan Rara serta dampaknya jika mengambil jalan yang salah. Langkah 9. Pelajaran apa yang ibu dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu di kemudian hari? Dalam mengambil suatu keputusan tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa.
melainkan harus dengan pemikiran yang matang serta pertimbangan dari segala sisi agar keputusan yang diambil tidak menjadi penyesalan di kemudian hari. Dengan pelajaran ini, saya akan berusaha agar lebih bijak dalam mengambil keputusan.